Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah muradif dan mushtarak. Ini masih termasuk ke dalam kaidah-kaidah usul fikih. Yang pertama yaitu pengertian kaidah muradif. Apa itu muradif? Mungkin kalian udah gak asing dengan muradif sendiri, itu artinya adalah sinonim atau persamaan kata. Pengertian dari kaidah muradif yaitu al-muradifu wal lafdul muta'addidu lil ma'nal wahid. Muradif adalah lafadz yang bermacam-macam dengan arti yang sama, atau bisa diartikan beberapa lafadz menunjukkan satu arti. Dan muradif adalah lafadznya itu banyak sedangkan artinya sama atau satu. Ya bisa diartikan dengan kata sinonim. Jadi ada beberapa kalimat, ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang artinya itu satu gitu. Ada beberapa contohnya dalam Al-Qur'an. Lafadz-lafadz dari kaidah muradif ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada lafadz asadu dan al-laitsu yang artinya singa. Kemudian ada lafadz al-hintatu dan al-qamhu yang artinya gandum. Kemudian ada lafadz al-mudarrisu dan al-ustadu yang artinya adalah guru. Hukum dari lafadz muradif. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kalimat dalam Al-Qur'an yang itu artinya sama gitu. Nah, ini hukumnya seperti apa? Apa diperbolehkan? Maksudnya berganti. Karena sama-sama artinya berarti dibolehin aja pakai yang mana aja, misalnya kayak al-ustadu sama al-mudarisu. Ya udah, karena artinya sama-sama guru, ya udah boleh dipakai, terserah mau pakai yang mana gitu. Atau gitu atau gimana gitu ketentuannya. Jadi di sini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat itu iqa'ul mutaraddifaini makanal akhari yajuzu idza lam yakum alaihi mani'un syar'iyyun. Menempatkan dua muradif pada tempat yang lain itu diperbolehkan apabila ada ketetapan syara. Jadi boleh nih mau pakai apa aja selagi kalimat yang sama, akan tetapi kalau ada ketetapan syaranya. Kalau nggak ada ketetapan syara nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua, menurut pendapat lain, iqa'ul mutaradifaini makanal akhiri yajuzu idza kana min lughatin wahidatin. Menempatkan masing-masing dari dua lafadz muradif di tempat yang lain adalah boleh apabila lafadz muradif itu dari satu bahasa. Jadi ini juga boleh gitu. Apalagi artinya sama. Ya, diperbolehkan mau pakai yang mana aja. Misalnya tadi al-ustadu atau al-mudarisu, berarti terserah mau pakai yang mana gitu. Nah, dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Namun memang pendapat yang kuat itu tadi membolehkan selama tidak ada halangan syara atau ketetapan syara. Kebolehan ini pun terbatas kepada selain lafadz-lafadz Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat mukjizat yang tidak boleh ditukar dengan gantinya. Jadi gini, perbedaan tentang muradif, lafadz yang hanya dalam bacaan selain Al-Qur'an seperti bacaan-bacaan dalam sholat atau doa serta lainnya, ini menurut Imam Malik berpendapat tidak boleh membaca takbir kecuali lafadz dengan lafadz Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar itu ada sinonimnya gitu, ada kata lainnya gitu. Dan menurut Imam Syafi'i dan menurut Abu Hanifah membolehkan takbir dengan lafadz yang semakna dengan lafadz Allahu Akbar. Contohnya kayak Wallahu Akbar, kemudian ada Allahu A'zam, ada Allahu A'la, ada Allahu Ajal. Jadi ini ada dua pendapat ini, yang satu membolehkan, yang satu tidak
memperbolehkan, karena ya udah sholat harus pakai Allahu Akbar karena ketetapannya seperti itu gitu. Tapi ini balik lagi, ini tergantung kita mau pegang yang mana gitu. Ini yang saya bacakan ini terdapat dalam buku paket ya, kalian bisa baca dari situ. Selanjutnya pengertian mushtarak. Kalau tadi murodif artinya sinonim, mushtarak bukan berarti antonim. Kita baca dulu pengertiannya. Mushtarak, al-mushtaraku faqulu lafdin ihtamara ma'nan minal ma'anil mukhtalifati au isma'i min asma'i alal ikhtilafil ma'ani, yang artinya mushtarak adalah setiap lafadz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda atau nama-nama yang berbeda-beda dari beberapa nama yang berbeda artinya. Atau ini dalam buku LKS pengertiannya al-lafdul mawdu'ul haqiqataini mukhtalifataini au aktsaro, yang artinya satu lafadz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Jadi maksudnya adalah mushtarak itu berarti satu lafadz tapi artinya banyak, bisa jadi artinya berbeda begitu. Lafadz-lafadz dari kalimat kaidah mushtarak itu apa aja? Ini yang pertama ada zahaba, artinya bisa jadi pergi atau bisa diartikan hilang. Kemudian ada kuru atau kuru'un, artinya suci atau masa haid. Kemudian yang ketiga ada ainun, yang artinya bisa diartikan mata atau mata air atau mata-mata gitu. Kemudian yadun, artinya bisa diartikan tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian sanatun, artinya tahun. Ini bisa tahun Hijriyah atau tahun Masehi. Hukum mushtarak. Jadi kalau kita nemuin hukum kalimat mushtarak dalam Al-Qur'an, ini bagaimana hukumnya gitu. Jadi jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Qadi Abu Bakar dan Abu Ali Al-Jubai berpendapat isti'malul mushtaraki fi ma'naihi au ma'anihi yajuzu. Penggunaan mushtarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya diperbolehkan. Kemudian kalau menurut Abu Hashim, Abu Hasan Al-Basri dan ulama lainnya berkata isti'malul mushtaraki fi ma'naihi au ma'anihi la yajuzu. Kalau yang atas boleh yajuz, kalau yang ini la yajuz. Penggunaan mushtarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya tidak diperbolehkan. Seperti contohnya kalau yang kedua ini yang tidak memperbolehkan, seperti lafadz sujud, artinya bisa meletakkan kepala ke tanah, dan sujud pun diartikan ingqiyat atau kepatuhan gitu. Jadi bisa jadi kalimat sujud dalam Al-Quran itu artinya bukan sujud yang benar-benar kita sedang sujud, bisa jadi yang lain. Nah ini terdapat contohnya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Gitu. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi sujud ini ya artinya benar-benar sujud gitu, bukan diartikan yang lain. Jadi kalau yang ini tidak memperbolehkan gitu. Untuk pembahasan kaidah muradif dan mushtarak ini nggak terlalu banyak ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekian, mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.